Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi di video kali ini Kak Git akan membahas latihan matematika. Ini latihan keempat untuk persiapan UTBK 2022. Jadi soalnya itu udah Kak Git share beberapa waktu yang lalu via Google Formulir. Soal yang pertama ini integral dari 0 sampai 5 batasnya 2x akar x tambah 4dx. Karena x-nya pangkatnya sama ya, sama-sama pangkat 1, berarti ini menggunakan integral parsial. Kita pisahkan si 2x dengan akar x plus 4. Ini kita buat jadi pangkat gitu ya, x tambah 4 pangkat 1/2 gitu kan. Yang sebelah sini nih di diferensial atau diturunin. 2x diferensialnya adalah 2, terus 2 diferensial lagi berarti 0. Udah selesai nih sampai 0. Yang sebelah kanannya itu di integral. Berarti ini di sini koefisiennya 1 gitu kan ya. 1 per setengah nih pangkatnya itu ditambahin 1. Setengah tambah 1 berarti 1/2 gitu ya. Terus x plus 4 terus pangkatnya 1/2 lagi. Habis itu sebenarnya dikaliin sama 1 per turunan dari fungsinya ini. Tapi karena turunannya 1 jadi ya udah nggak pengaruh ya. Oke, ini berarti selesai sampai di sini, cuma ini aja nih yang harus disederhanain. Jadi 1 per 1/2, 1/2 itu kan 3/2, 1 per 3/2 ini sama aja berarti 2/3 gitu ya. Berarti dia 2/3 kali x tambah 4 pangkatnya 1/2 kayak gini. Nah, ini harus diintegralkan sekali lagi gitu. Jadi si 2/3-nya kita simpan gitu ya. Terus 1 per pangkatnya 1/2 ditambahin 1 itu jadinya 2/2 ya. 2 1/2 terus x tambah 4 pangkatnya 2 1/2 juga. Nah, kalau udah paling ini harus diselesaikan, dikaliin. Dia tuh 2/3 dikali 1 per 2/2 itu 5/2 gitu kan. Berarti 2/3 dikali 2/5. Jadinya 4/15 ya. Berarti di sini 4/15 kali x ditambah 4 pangkatnya adalah 2/2. Oke. Kalau udah selesai sampai di tahap ini berarti ini tuh dikalikan. Sini itu dikali dengan tanda positif ya, berarti si 2x dikalikan dengan hasil yang belakang sini ya. Terus 2 dikalikan ke sini, berarti ini dikalikan lagi dengan tandanya negatif. Kalau ada lagi bawahnya tandanya positif lagi, jadi berulang plus min dan seterusnya. Ini berarti 2x dikalikan dengan 2/3 ya. Berapa tuh jadinya? 4x/3, atau kita tulis aja deh 2x dikali 2/3 gitu ya. X ditambah 4 pangkat 1/2 ya kan. Terus dikurang karena ini tandanya negatif di sini kan, dikaliin sama min. 2 dikalikan dengan 4/15 berarti boleh langsung di sini 8/15 gitu ya, karena 2 kali 4. Terus x ditambah 4 pangkatnya 2/2, 1/2. Batasnya dari 0 sampai 5. Setelah itu berarti kan kita harus substitusi batas-batasnya gitu kan. Pertama untuk x-nya sama dengan 5 dulu gitu. Berarti kan di sini 2 kali 5 10 ya. 10 kali 2 20 berarti 20/3 dikali 5 tambah 4 itu 9. 9 pangkat 1/2 dikurang 8/15 dikali 9 lagi pangkatnya 2/2 gitu. Nah, ini berarti hasilnya 20/3 dikali 9 pangkat 1 dikali lagi 9 pangkat 1/2 itu akar 9 gitu ya. Nah, terus sebelah kanannya itu 8/15 kali 9 pangkat 2 kali 9 pangkat 1/2. Ini jadi dipisah ya, 9 pangkat 1/2 tuh akar. Berarti hapus ini nggak jadi. 9 pangkat 1/2-nya kita tulis akar ya di sini, akar 9 gitu. Nah, kan 9 bisa dibagi 3 nih, 3 ya. 3 kali 20 tuh
60 kan, 60 dikali akar 9 tuh 3, 60 kali 3 dikurang 8 per 15 dikali 81 dikali 3 gitu. Nah ini hasilnya jadi 180 dikurang, ini kita kaliin 8 kali 81 kali 3. Hasilnya itu adalah 1944 gitu ya per 15. Nah udah simpan aja nih. Habis itu kita harus substitusi lagi batas bawahnya, yaitu untuk X-nya sama dengan 0. Ini udah saya hapus yang di atas ya. Untuk X-nya sama dengan 0 berarti kan 0 kali 2 kali 0 gitu ya. 2 kali 0 tuh 0, 0 kali 2 per 3 lagi masih 0, 0 per 3 gitu kan, dikali 0 tambah 4 berarti 0 tambah 4 itu 4, pangkatnya 1,5, terus dikurang 8 per 15 kali 4 pangkat 2,5. Gini ya, ini kan dikalikan dengan 0 ya udah, nah 0 aja berarti 0 dikurang gitu kan, 8 per 15 dikali 4 kuadrat, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat setengah berarti akar 4. Ini jadinya minus 8 per 15 dikali 16 dikali 2. Nah kaliin tuh. Ini hasilnya adalah minus 256 per 15 gitu kan. Habis itu kalau udah kita kurang ini. Jadi batas atas dikurang dengan batas bawahnya. Batas atasnya itu tadi hasilnya 180 dikurang 1944 per 15. Terus dikurang batas bawahnya itu minus 256 per 15. Nah ini kan ada tanda min ketemu min, terus di sini tuh belum per 15 ya kan. Samain semuanya penyebutnya jadi per 15 gitu. Nah 15 dikali 180 itu kan 2700, berarti dikurang 1944, terus min ketemu min berarti plus 256. Nah ini hasilnya 1012 ini per 15. Oke, berarti jawabannya yang C. Oke, lanjut ya. Soal yang kedua, di sini ada limit X menuju A, ini akar X tambah 4 kurang akar A tambah 4, lalu dikuadratkan per X kuadrat kurang A kuadrat, sin X kurang A sama dengan, ini karena limit bentuknya akar berarti harus dirasionalkan ya, jadi dikali bentuk atasnya nih, tapi dikali sekawannya bentuknya berarti positif, terus kuadrat juga gitu. Jadi dia dikali dengan akar gini X tambah 4 itu plus itu akar A ditambah 4 ini kuadrat per sama bawahnya juga berarti akar X ditambah 4 terus plus akar A tambah 4. Nah, kuadrat nih. Kita coba kalikan ya, kalau misalnya si akar dari X ditambah 4 dikurang akar A tambah 4, ini mau dikalikan dengan akar X ditambah 4 ditambah akar A tambah 4. Gitu. Karena ini bentuknya sama, cuma beda tandanya aja, berarti kan sisa yang paling depan akarnya hilang, berarti X ditambah 4 gitu kan, dikurang sama yang belakangnya, yaitu A ditambah 4. Gini. Nah, berarti kan ini jadi X ditambah 4 dikurang A kurang 4. 4 kurang 4 kan 0 tuh, berarti sisanya adalah X dikurang A. Nah, setiap bentuk seperti ini, kalau dikalikan, hasilnya adalah X kurang A. Karena di atas tuh ada bentuknya tuh kuadrat gitu kan. Nih di sini nih. Kuadrat mereka berarti bentuk limitnya gini. Limit X menuju A gitu ya. Yang atas nih si pembilangnya berarti jadi X dikurang A terus kuadrat gitu kan. Lalu yang penyebutnya itu ini mau saya faktorisasi berarti jadinya X kurang A dikali X plus A gitu ya. Terus lanjut nih panjang jadinya, habis itu sin gini X kurang A gitu ya, terus dikalikan dengan yang tadi tuh si akar X ditambah 4 ditambah akar A tambah 4 lalu kuadrat.
Nah, yang atas nih, dia ya, X kurang A kuadrat, berarti kan ada 2 tuh, jadinya adalah X dikurang A dikali X kurang A, gitu kan. Nah, penyebutnya itu masih sama. Nah, seperti ini gitu kan, jadi penyebutnya masih sama. Terus, yang sama nih bisa dicoret X kurang A dengan X kurang A gitu ya. Terus ini limit trigonometri gitu ya. Berarti dia hasilnya 1. Oke. Nah, ini hasilnya adalah 1. Terus berarti di atas sisa 1 aja per penyebutnya itu sisa X ditambah A gitu ya. Terus sebelah kanannya akar X ditambah 4 terus ditambah akar A tambah 4 terus dikuadratin. Kalau udah berarti X-nya disubstitusi, X-nya itu adalah A ya, menuju A. Berarti di sini X-nya diganti A ditambah A, berarti ini jadinya 2A gitu kan, dari A ditambah A. Terus dikali di sini akar X tambah 4, berarti X-nya diganti A, jadinya akar A ditambah 4. Terus sebelah kanannya itu jadi akar A ditambah 4 lagi. Nah, karena sama berarti bisa 2 kalinya. Ini tuh jadi 1 per gitu. 2A dikali 2 akar A ditambah 4, tapi harus dikuadratkan gitu ya. Ini jadinya 1 per 2A gitu dikali ini 4 berarti karena 2 kuadrat, terus dikuadratkan di sini akarnya hilang, berarti jadinya apa? A ditambah 4 nih. Nah, ini tuh dikalikan dengan si 4-nya dulu. Menyesuaikan dengan pilihannya, berarti ini yang dikalikan ya. Jadinya 2A dikali 4 itu adalah 8A gitu. Berarti hasilnya di sini adalah 1 per gitu 8A, terus di sebelah kanannya masih ada A ditambah 4. Oke, jadi jawabannya yang mana? Yang B ya. Oke, lanjut soal yang nomor berapa nih? 3 ya. Diketahui 4 pernyataan sebagai berikut. 1. Sin X lebih dari sama dengan 0, sin X lebih dari 0, sin X monoton tak turun, sin X monoton tidak naik. Kalau tidak turun tuh berarti naik artinya ya. Kalau tidak naik ya berarti artinya turun gitu. Pernyataan yang benar jika 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan pi per 2 ditunjukkan oleh nomor ini pi per 2 berarti 90 derajat gitu ya. Di antara 0 sampai dengan 90 derajat gitu. Nah, yang ditanya ini kebetulan sin. Oke, kita daftar aja nilai-nilai sin untuk sudut-sudut dari 0 sampai 90 derajat gitu ya. Untuk 0 derajat, sin 0 derajat itu kan 0. Terus sin 30 derajat tuh 1 per 2 gitu ya. Terus ada sin 45 derajat itu 1 per 2 akar 2 ya kan. Ada sin 60 derajat itu 1 per 2 akar 3. Terus sin 90 derajat itu 1. Nah, dilihat dari angka-angka ini, semua nilainya itu positif, ya kan? Atau bisa dihafalin itu sin di kuadran 1, itu kan nilainya selalu positif, gitu ya. Sin untuk kuadran 1, gitu. Kalau positif tuh artinya apa sih? Berarti sin X itu lebih dari sama dengan 0, gitu. Kenapa bukan yang sin lebih dari 0? Karena kalau begini berarti 0-nya nggak ikut. Nah, kebetulan di sini kan kita ketahui bahwa ada sin 0 derajat, itu 0, berarti 0-nya termasuk, otomatis jawabannya yang nomor 1, gitu. Nah, kalau lebih dari 0 nih angkanya positif, berarti kan grafiknya naik gitu ya. Kalau naik ya berarti tidak turun, gitu. Jadi, untuk soal ini jawabannya 1 dan 3. Soal yang keempat, jika M dan N memenuhi persamaan ini, maka nilai Mn adalah, Mn ini di sini berarti hasil kali ya, M kali N. Oke, untuk penyelesaiannya soal ini itu bisa dengan eliminasi, kemudian disubstitusi gitu. Bisa langsung atau bisa juga dimisalkan dulu. Bisa dimisalkan X-nya adalah 1 per M kuadrat, kayak gitu. Di sini sehingga jadinya X ditambah. Terus Y-nya itu
1 per n kuadrat berarti ditambah 3y kayak gitu. Boleh dimisalkan dulu, tapi saya di sini maunya langsung aja. Kita lihat ke angkanya ini. Nah, di sini kan 3, di sini 9 ya. Supaya sama, berarti yang atas itu saya kalikan dengan 3, yang bawah saya kalikan 1 gitu. Jadi persamaannya 3 per m kuadrat ditambah 9 per n kuadrat sama dengan 12 kali 3 itu 36. Yang persamaan kedua berarti karena dikalikan 1 masih sama ya, 2m kuadrat, 2 per m kuadrat dikurang 9 per n kuadrat sama dengan 9. Nah, karena si n kuadrat ini tandanya beda, yang satu plus gitu kan, yang satunya lagi minus, berarti di sini ditambah. Oke. Terus berarti di sini tuh boleh dicoret ya. Ini 3 ditambah 2 berarti jadinya 5 per m kuadrat sama dengan 36 ditambah 9 itu adalah 45. Nah, ini jadinya 5 per 45 itu sama dengan m kuadrat. Sama-sama dibagi 5 ya, berarti m kuadrat sama dengan 1 per 9. Artinya nilai m itu bisa akar dari 1 per 9. Akar dari 1 per 9 itu bisa plus minus 1 per 3 gitu kan. Nah, kalau udah kita substitusi, boleh pilih, boleh ke persamaan 1 atau persamaan 2 juga nggak apa-apa. Saya pilih persamaan 1 ya. Di sini persamaan 1 tuh ada 1 per m kuadrat gitu kan, ditambah 3 per n kuadrat, oke, sama dengan 12. Nah, nilai m kuadratnya ini kita ganti dengan m kuadrat apa tadi? 1 per 9 ya, berarti 1 per 1 per 9 gitu, ditambah 3 per n kuadrat itu sama dengan 12 ini kan. Ini kan berarti 9 ya. 9 ditambah 3 per n kuadrat itu sama dengan 12 gitu. 12. Terus ini 9 pindah ke kanan berarti dikurang 3 per n kuadrat sama dengan 12 kurang 9 itu 3, berarti 3 per n kuadrat sama dengan 3. Maka di sini 3 per 3 sama dengan n kuadrat. 3 bagi 3 kan 1 ya, berarti n kuadrat hasilnya harus 1, maka n-nya adalah akar dari 1, besarnya n berarti plus minus 1, bisa positif 1, bisa min 1. Nah, yang ditanya itu hasil dari m kali n, berarti plus minus sepertiga dikaliin dengan plus minus 1. Ya udah, sepertiga kali 1 aja. Berarti hasilnya bisa plus minus sepertiga ya, bisa positif, hasilnya bisa negatif gitu. Jadi jawabannya yang C. Oke, soal yang kelima di sini tentang integral. Jika nilai dari integral 2 sampai 3 fx dx sama dengan 10, maka integral 0 sampai 1 x f dalam kurung x kuadrat tambah 2 dx adalah. Oke, jadi yang ditanya itu kan nilai integral 0 sampai 1 x terus f dalam kurung x kuadrat tambah 2 ini dx, nilai ini ya. Nah, idenya itu pertama kita misalkan si fungsi yang di dalam sini nih sebagai u. Jadi u itu adalah x kuadrat plus 2 gitu. Terus didiferensialkan berarti du per dx turunin ya, jadinya x kuadrat tuh diturunin 2x terus 2 diturunin 0, berarti udah kayak gini aja. Nah, terus ini tukeran nih berdua, dx sama 2x nya, berarti du per 2x itu sama dengan dx. Nah, jadi nanti dx di soal di sini itu bisa diganti du per 2x. Terus batasnya juga ya, untuk x-nya sama dengan 0 gitu kan, ini kan di sini awalnya x-nya sama dengan 0, maka nilai u-nya adalah 0 kuadrat ditambah 2, itu sama dengan 2. Untuk x-nya sama dengan 1 gitu ya, maka nilai u itu jadinya 1 kuadrat ditambah 2, hasilnya adalah 3. Nah, sehingga bentuk integralnya itu berubah jadi integral 2 sampai 3, x-nya masih tetap, terus di sini jadinya fu gitu. Terus dx-nya berubah jadi du per
2x. Oke. Kalau udah, berarti si x-nya bisa dicoret. Nah, ya kan? Tapi masih ada 1/2 yang di sini. 2 di bawah itu bisa ditulis 1/2. Itu berarti jadinya 1/2 integral 2 sampai 3 dari FU DU. Nah, kayak gini berubah bentuknya. Tadi di soal kita punya ini, ya. Setiap integral 2 sampai 3 fx dx itu hasilnya adalah 10. Kalau hurufnya diganti integral 2 sampai 3 FU DU, ya hasilnya otomatis sama, 10 juga. Itu kan? Berarti yang di sini nih kita bisa ganti dengan 10. Maka hasilnya adalah setengah kali 10 sama dengan 5. Gitu. Jadi jawabannya yang C. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.